Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai ukuran penyebaran data. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, kita mulai dari pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata. Nah, ukuran penyebaran data ini yang akan kita bahas terkait jangkauan atau range, kemudian simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Tetap semangat ya! Kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu terkait jangkauan atau range. Yang pertama adalah jangkauan atau range untuk data tunggal, yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah. Jadi rumusnya adalah untuk mencari range, khususnya untuk data tunggal, kita tinggal mencari menggunakan data tertinggi dikurang dengan data terendah. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Tentukan range dari data berikut. Data tunggal yaitu 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Cara menyelesaikannya yaitu kita bisa mencari data atau nilai terendah dan nilai tertinggi. Diperoleh dari data yang tertera di soal, yaitu nilai terendah adalah 5 dan nilai tertinggi adalah 10. Sehingga untuk mencari range untuk data tunggal, yaitu range sama dengan 10 dikurang 5, yaitu sama dengan 5. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada jangkauan atau range untuk data berkelompok, yaitu selisih antara nilai titik tengah kelas terakhir dan nilai titik tengah kelas pertama. Oke, jadi intinya nanti kita akan mencari titik tengah dari kelas tertentu ya, yaitu kelas terakhir dan kelas pertama. Jadi untuk rumus range data berkelompok adalah R sama dengan XB kurang XA. Untuk R sama dengan range ya, XB adalah nilai titik tengah kelas terakhir dan XA adalah nilai titik tengah kelas pertama. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan range dari data berikut. Di sini sudah tampil data berkelompok ya, disajikan dalam bentuk tabel. Adapun nilainya sebagai berikut ya, ada nilai dan frekuensi. Nah, dari data-data ini kita bisa menentukan nilai titik tengah dari kelas pertama dan kelas terakhir. Nah, dari data yang diperoleh kita bisa menentukan XA sama dengan 143 dan XB adalah 168. Sehingga kita tinggal mengurangkan saja nilai titik tengah kelas terakhir dan nilai titik tengah kelas pertama, yaitu 168 dikurang 143. Hasilnya adalah 25. Jadi jangkauan atau range data tersebut adalah 25. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dan mungkin kalau ada yang belum paham mengenai cara memperoleh nilai titik tengah, ini sudah dibahas di video sebelumnya, jadi adik-adik boleh simak kembali untuk memperoleh atau mencari nilai titik tengah yang belum terlalu paham ya. Nah, kita lanjut ke simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, yaitu ukuran
yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai mean-nya atau rata-ratanya. Nah, kita mulai dari simpangan rata-rata data tunggal. Bila diketahui data tunggal X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn dengan rata-rata X bar ya. Jadi ini adalah X bar. Cuma notasi barnya. Oke. Jadi X bar ya, dengan rata-rata X bar, maka simpangan dari X1 adalah X1 dikurang dengan X bar. Kemudian untuk simpangan dari X2 adalah X2 dikurang X bar, dan seterusnya. Sehingga diperoleh jumlah nilai mutlak simpangan yaitu sigma I sama dengan 1 ya. Jadi 1 sampai N ya, untuk simpangan nilai mutlak simpangannya itu adalah X1 dikurang X bar, sama dengan ya, penjabarannya seperti ini, adik-adik bisa lihat. Jadi dari X1 dikurang X bar sampai seterusnya sampai dengan Xn dikurang X bar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk simpangan rata-rata tunggal dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi ini adalah rumusnya untuk mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal. Dengan keterangan sebagai berikut. Jadi untuk notasi SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data, X1 adalah data ke I ya, jadi dimulai dari 1, I adalah 1 sampai seterusnya, kemudian X bar adalah rata-rata hitung. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Di sini misalkan soal yang diketahui adalah nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, kita bisa mencari simpangan rata-ratanya dengan mencari X barnya dulu ya. Jadi X barnya sama dengan 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7. Jadi seluruh nilai dari ke-6 siswa tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi ada 6 siswa sehingga dibagi dengan 6 sehingga diperoleh 36 per 6 itu hasilnya 6. Nah, sekarang kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya sesuai rumus yang sudah ditampilkan ya. Jadi tinggal dimasukkan saja SR sama dengan nilai mutlak simpangan rata-rata dari 7 dikurang 6 ya. Jadi 7 ini adalah X1 ya, dan 6 ini adalah X barnya. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Kemudian dibagi dengan 6. Sehingga diperoleh 1 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 2 tambah 1 per 6. Hasilnya 8 per 6 yaitu sama dengan 1 per 3. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1 per 3. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk pada simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut, yaitu SR. Untuk notasi SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data, XI sama dengan data ke I adalah 1 sampai seterusnya, X bar ya adalah rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Kembali lagi I-nya itu dari 1 sampai dengan seterusnya ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soalnya. Berikut ini merupakan tabel data pengukuran berat barang elektronik. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, ini adalah data ya, data berkelompok ya, sudah disajikan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikannya dengan cara
Oke, jadi dari data berkelompok tadi kita bisa mencari yang pertama titik tengah atau XI-nya ya. Jadi dari data berat, data berkelompok ya, dari berat elektronik tersebut kita mencari titik tengah atau XI, kemudian dari data sebelumnya kita sudah mengetahui frekuensinya. Jadi sudah ada data frekuensi dan kemudian kita bisa mencari Fi kali Xi ya. Jadi kita mengalihkan titik tengah dengan frekuensinya. Kemudian Xi dikurang X bar. Kemudian kita juga bisa mencari Fi dikali nilai mutlak dari Xi dikurang X bar. Jadi di tabel ini data-data yang kita perlukan itu sudah ada ya, sudah terpenuhi. Sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu XR sama dengan 1/N untuk sigma dari 1 sampai N ya, Fi maksud saya, kali Xi kurang X bar. Sehingga diperoleh 1/40. Kemudian untuk nilai dari Fi kali Xi kurang X bar itu sudah ada ya di dalam tabel, sehingga kita langsung substitusikan saja, yaitu 236. Sehingga diperoleh hasilnya 5,9. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 5,9. Bisa dipahami ya? Kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu variansi atau ragam. Variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai variansi data tunggal. Adapun rumusnya sebagai berikut, dengan keterangan S kuadrat ya. Untuk notasi S kuadrat itu adalah variansi atau ragam, N adalah banyaknya data, Xi adalah data ke I, dan X bar adalah data rata-rata hitung. Oke. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan variansi dari data berikut. Ini untuk data tunggal, yaitu 1, 4, 8, 10, 12. Nah, kita bisa mencari variansinya untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan, kita mencari rata-ratanya ya, X bar sama dengan 1 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Itu dibagi dengan 5 karena jumlah datanya itu adalah 5. Sehingga diperoleh 35/5, yaitu dapat 7. Selanjutnya untuk mencari simpangan atau variansinya ya, S kuadrat sama dengan sesuai rumusnya ya. Kita masukkan saja untuk data pertama, yaitu X1-nya ya. Jadi 1 dikurang 7, 7 adalah X barnya ya, kemudian dikuadratkan, begitu seterusnya sampai data terakhir, yaitu 12 dikurang 7 kuadrat dibagi dengan 5 dikurang 1, sehingga diperoleh 36 tambah 9 tambah 1 tambah 9 tambah 25 dibagi dengan 4, sehingga diperoleh 80/4 atau sama dengan 2. Jadi variansi dari data tunggal tersebut adalah 20. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan variansi data berkelompok. Rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan SR sama XR kuadrat ya. XR kuadrat sama dengan simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data, Xi sama dengan data ke I adalah 1 sampai seterusnya, X bar adalah rata-rata hitung, Fi adalah frekuensi data ke I, dengan I juga 1 sampai N.
Untuk lebih jelasnya, kita masuk kepada contoh soal. Tentukan variansi atau ragam dari data tabel berikut ini. Ya, diketahui X bar-nya itu 29, jadi masih sama ya. Menggunakan data berkelompok dari berat suatu barang ya. Kita lanjut. Nah, kita mencari nilai data untuk X1 ya, atau nilai titik tengah dari masing-masing kelompok ya, atau kelas. Kemudian mencari nilai FI, kemudian nilai XI kurang X bar, XI kurang X bar kuadrat, dan FI kali XI kurang X bar kuadrat. Nah, data-data yang kita perlukan itu sudah dalam tabel. Adik-adik bisa lihat. Kemudian dari data tersebut kita tinggal masukkan saja atau substitusikan saja ke rumusnya, dan kita peroleh hasilnya itu 52,82. Jadi variansi atau ragam dari data tersebut atau data berkelompok tersebut adalah 52,82. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai akar dari variansi ragam. Nah, kita mulai dari simpangan baku data tunggal. Adapun rumusnya sebagai berikut. Jadi, nilai dari variansi atau ragam itu kita akarkan. Nah, nilainya itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Adapun keterangannya sebagai berikut. S di sini atau simbol S di sini adalah simpangan baku, N adalah banyaknya data, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata hitung. Nah, untuk simpangan baku data berkelompok, rumusnya sebagai berikut. Untuk keterangannya, S adalah simpangan baku, N adalah banyak data, FI sama dengan frekuensi ke I, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata hitung. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.